Lihat suami tegang, udah gak usah nanya-nanya, siap-siap ngelepasin. Buat pria memang maaf, hubungan intim suami istri itu sangat dipentingkan atau didambakan. Wanita ingin merasa dicintai dulu baru dia mau hubungan intim suami istri. Tapi pria ya ingin hubungan intim dulu baru dia akan merasakan dan memberi cinta. Kebalik-balik berapa lama, Bu? Ya, ini dia. Tahu kenapa begini? Karena anatomi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebar dari perempuan. Ya, ini kita gitu tuh. Ngapain layani? Cinta juga enggak dia sama gue. Merhatiin juga enggak udah sama gue. Ibu-ibu kan sekarang kan, yang nggak taklim. Kalau yang taklim dia tetap ada inget tuh di sini, ya dosa lo kayak gitu loh, dosa lo nggak masuk surga lo, dia inget di sini, ya biarin dia nggak disayang nggak cinta ya tetap aja dia lakukan, tapi belum lagi dengan kesadaran yang tinggi. Tentunya dengan kesadaran tinggi akan menjadi lebih baik, lebih terasa. Apa? Terasa segalanya kebahagiaan itu, ya. Apa yang diinginkan pria dari bercinta? Maaf ya, ini kita lebih detail ya. Rupanya pria pada saat hubungan intim suami istri itu adalah pembebasan ketegangan yang menumpuk karena pekerjaan seharian di luar. Dia ingin lepaskan dengan pencapaian orgasme. Jadi kalau udah lepas tegangnya, baru dia bisa kasih cinta sama istrinya. Bisa paham, Bu? Kalau baru datang belum hubungan intim, masih penat banget dari urusan luar, gimana dia mau ngasih cinta? Dia belum lepas. Itu makanya lepasin dulu. Lihat suami tegang, udah gak usah nanya-nanya, siap-siap ngelepasin. Gitu aja, gak usah pakai tanya. Kan tadi nggak mau ditanya kan? Udah siap-siap kita. Mandi, minyak wangi seluruh badan. Supaya apa? Kita bantu lepaskan supaya kita dapat cintanya. Kan enak. Tapi kalau kita nggak paham, ya udahlah, lihat muka dia datar, lurus, nggak denger, kan ya penat. Ngomong cinta juga sama kita enggak, I love you susah, ya lembut juga enggak, kan marah kita kan. Kayak gitu mau dilayanin, kan salah lagi. Kenapa? Karena lain. Ya, next lagi. Apa yang diinginkan wanita dari bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan, yaitu perhatian dan pasangannya dan bicara. Kita baru mau hubungan intim kalau dari pagi udah diajak ngomong, ya, udah dibelai-belai, udah diperhatiin, mau dengan rela. Tapi dengan anatomi otak pria yang seperti itu, ya, otot wajah yang seperti itu, ini akan nggak ketemu. Lingkarannya jadi kayak lingkaran ini gini, iya lagi, ya kan? Iya. Lanjut ya, next. Nih lihat nih, cara memuaskan seorang wanita setiap waktu. Jadi wanita tuh ingin diginikan dulu nih, Bu, dengerin. Dibelai, dipuji, kasih kemanjaan, senangkan hatinya, berikan aroma, berikan pijatan, perbaiki sesuatu barangnya, barangkali HP-nya rusak. Kadang empati, kasih empati dulu. Perempuan seneng juga kalau yang punya bakat nyanyi dinyanyi-nyanyiin, disanjung, didukung, kasih makanan, kasih ketenangan, ya, kasih humor, ketentraman, rangsangan, bujukan, dekapan, iya. Dan perempuan maunya tidak dilihat kelebihan lemaknya. Timangan, semangat, kedamaian, perlindungan, maunya ditelepon.
Kalau sehari itu barangkali 3 kali telepon, mau tuh dengan rela malam berhubungan, hiburan, kasih pesona, dibawakan bebannya. Ya, apalagi tuh? Bantuan, daya tarik, perhatian, kepercayaan, pembelaan, kasih pakaian, dibanggakan, kesucian, pengakuan, pelukan, kerelaan mati baginya. Aku rela mati untukmu Umi. Aduh. Godaan, gada-gadain, senang tuh apa sih? Ya, rasa syukur, memimpikannya. Ya, kita kepengen suami, ibu, aku mimpi kamu loh. Ya elah, dituruti kehendaknya, diidamkan, dipuji. Ini kemauan kita. Kalau ini kita dapat, ya nggak semua sih, ya. Barang 2, barang 3, barang 4. Mau dengan rela kita hubungan intim. Ini yang tadi saya bilang, kita butuh ketegangan dari sepanjang itu. Tapi laki-laki kan bukan begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Cara memuaskan seorang pria setiap waktu, bagaimana caranya? Hanya satu, dekati dirinya tanpa busana. Selesai. Kita perempuan berapa, Bu? Siapa yang mau hitung? Ibu hitungin deh, tolong deh. Saya nggak mau ngitung. Ratusan. Ya Allah, ya. Iya. Ini aslinya. Tapi karena kita ada tuntunan Islam, kalau kita berhubungan kita pakai selimut, ya. Untuk apa? Ya supaya lebih santun. Sama kalau udah umur 50 mah dingin. Ya iyalah. Kalau bisa pakai daster, pakai daster. Tapi kebutuhan pria ini, ya. Lanjut lagi. Mengapa pria tidak bicara selama bercinta? Karena korpus kolosumnya tipis. Sehingga pria pada saat pria hubungan intim dengan dengan istrinya, dia konsentrasi, dia fokus. Makanya nggak mau ngomong. Sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal. Dan nggak usah takut ibu merasa gini, ih dia hubungan sama aku, dia inget siapa ya? Nggak usah. Pria itu fokus, Bu. Perempuan yang justru bisa. Maaf, lagi diajak hubungan intim sama suaminya, karena mikirnya bisa banyak, karena korpus kolosum tebal, masih diingat semua. Ya Allah, tuh cucian belum dijemur, belum diangkat. Aduh, tuh anak siapa yang jemput? Itu perempuan. Tapi laki-laki, Bu, ketahuilah dia konsentrasi. Maaf punten, maaf. Yang seandainya pun seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, nggak usah takut istrinya. Pada saat yang istri pertama dia akan fokus di pertama, yang kedua dia akan kedua. Nggak usah cemburu. Ingat siapa nih? Ingat siapa? Ya Allah, Bu, saya semakin banyak belajar neuroscience, semakin paham dan mulai ikhlas. Bisa paham ya, Bu? Ya, next lagi. Tapi bagi seorang wanita, bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya. Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara, seorang wanita mungkin akan mengira ia tidak lagi tertarik padanya. Padahal tuh laki lagi konsentrasi. Berapa lama kita kekeliruan ini, Bu? Sudahlah, lagi konsentrasi, nggak mau ngomong, kita paranoid. Ya? Gue disangka gedebong pisang doang. Bukan, Bu. Para suami itu sedang konsentrasi. Ya, ini dasarnya dulu, ini fitrahnya begini. Ya, next lagi. Maka, next, seorang pria harus melatih mengucapkan banyak kata-kata cinta selama pemanasan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Latih, bisa dilatih. Tapi di awal untuk foreplay, untuk pemanasan dilatih. Ya, pakai ngomong deh pokoknya deh. Ya, iya. Dan next, seorang wanita harus belajar berhenti bicara selama bercinta. Dan hanya menggunakan suara vokal untuk menjaga gairah pasangannya. Jangan ngomong, Bu.
Kita memang 20.000 kata, hubungan intimnya malam masih ada sisa 5.000. Ngomong aja kita. Gak, laki-laki nggak suka, laki-laki nggak suka. Malam aja masih ada bisa kita ngoceh sisa 5.000, apalagi kalau hubungan intim ba'da subuh. Masih 20.000 lengkap mulut kita. Kadang semua diomongin, cepet pak. Kenapa? Belum bakar roti pak. Belum setrika baju seragam anak pak, cepet. 20.000 kata masih di awal. Kadang suami pada sholat subuh kan, ya dia minta dulu hubungan intim, kita masih lengkap 20.000 kata. Jadi seorang wanita yang belajar berhenti bicara selama bercinta, ini amal solehanya tinggi besar, mengalir pahalanya. Aduh ya bu ya, jangan ketawa tapi ya bu, pas lagi berhenti ngomong lagi bercinta ingat modul di sini. Nanti suami kita ketawa ingat Rumil. Ngapain kamu ingat Rumil? Aduh ya Allah ya. Dan laki-laki harus latih, bapak-bapak maaf, berlatihlah untuk mengucapkan banyak kata-kata cinta ya, supaya apa? Kebutuhan emosi kita terpenuhi semuanya, kan enak ya. Next lagi ya. Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya secara alami, wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan kadang-kadang terasa mengganggu. Kan kita mau romantis kan? Lah, belakangnya isek-isek, senang pria, tapi dampaknya nggak terlalu besar. Next lagi. Pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Ya. Kenapa? Bu, ada yang sering diarahkan. Siap kapten, siap komandan. Kadang ibu marah kan, apaan sih lalu-lalu gitu kan, apaan sih. Mudah-mudahan setelah pulang sini apa? Oh. Kenapa laki-laki tidak terlalu suka dibelai-belai yang lainnya? Karena emang nggak rasa. Kenapa? Kulit laki-laki pada saat dia ya akil balik, pria pada saat dia mimpi basah pertama itu kulitnya menebal. Dalam rangka apa? Untuk perlindungan sebagai seorang pemburu. Jadi kalau dia berburu di luar, di hutan, kena ranting, nggak apa-apa, dia nggak rasa. Makanya pada saat hubungan intim suami istri, kalau ibu belai bagian yang badannya itu, dia nggak terlalu rasa, sensasinya nggak ada. Tetapi pada tempat tertentu ini memang ya tempat yang lembut sekali, lunak dan banyak persarafan di sini. Next lagi. Ketika seorang pria, nah kebalikannya, ketika seorang pria menyentuh, ia akan menyentuh langsung, maaf, ke arah sensual. Kadang menjamah payudara dan selangkangan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Kalau awal-awal langsung aja. Itu kan perbedaannya itu kan. Perbedaannya itu. Laki-laki kebalikannya, ya udah nggak usah lah usap-usap kepala aku, nggak rasa. Sudah. Tapi perempuan langsung begini nggak suka. Kenapa? Karena kulit kita memang sensitif. Persarafan ada di mana-mana. Untuk mengapa? Kalau dibelai, maaf, ya, melancarkan cairan di liang vagina itu. Ya, sensasinya berubah lain. Ya. Nah, ini yang bisa dipelajari. Jadi kalau kita fitrahnya, terus kemudian kita belajar untuk memenuhi kebutuhan pria, ya Allah, itulah kita punya benefit atau pahala. Laki-laki juga gitu, ya, dia belajar bagaimana mengetahui itu, ya. Next lagi.
Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Memang ini harus diomongin, dibicarakan, ya. Nggak bisa ibu, biarin dia tahu sendiri aja, biarin dia tahu sendiri. Nggak bisa bu. Ibu tahu nggak, kalau kita nggak belajar gini, kita memang itulah untungnya kita seneng taklim. Tapi Bu Aisyah, kenapa perempuan aja yang sering begini, yang bapak-bapak kok nggak ikut taklim? Memang perempuan itu memang otaknya senang berkumpul seperti ini. Kalau bapak-bapak lebih senang bersaing, makanya bapak-bapak lebih senang rapat. Dia bersaing ide, bersaing konsep. Kalau kita berkumpul begini tidak bersaing. Ngapain kita berkumpul gini? Oh, iya, bukan gosip, mengumpulkan informasi. Karena berkumpul, bisa paham ya? Jadi harus ngomong gitu. Kapan ngomongnya? Ya ngomong aja sebentar ya. Terakhir dikit lagi. Mengapa pria dan wanita saling meninggalkan? Sedikit lagi ya. Desakan biologis seorang pria adalah mencukupi kebutuhan seorang wanita, dan penghargaan yang diberikan oleh wanita itu pada apa yang dilakukannya merupakan keberhasilan bagi pria. Maksudnya gini, pria itu kodarnya ingin mencukupi kebutuhan wanita, dan kalau dia mencukupi dan dia sudah berusaha mencukupi, kita memberikan penghargaan. Terima kasih ayah, terima kasih ya Abi. Cukup nggak cukup, terima kasih. Itu sebuah penghargaan buat mereka. Ini yang harus kita ingat ya. Next lagi. Jika istrinya bahagia, ia merasa sempurna, dan jika istrinya tidak bahagia, ia merasa dirinya gagal. Kalau kita sering banget, apaan sih, nggak cukup, ih segitu aja, oh itu merasa gagal dia. Dia tahu istrinya nggak bahagia, maka dia akan ngomong sama teman-teman, aku gagal jadi suami. Kenapa? Istri saya merasa nggak dicukupi kebutuhannya, gitu. Makanya ini tolong dijaga, ya. Next lagi. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan yang meninggalkan suaminya, ya, meninggalkan seorang pria, bukan karena ia tidak bahagia dengan apa yang diberikan oleh suaminya, tetapi karena dia merasa tidak dicukupi kebutuhan emosinya. Jadi saya lihat kalau dalam konseling, ya, istri-istri yang meninggalkan suaminya atau pergi, ya, minta cerai atau gimana, karena ini, ya. Terakhir, wanita menginginkan cinta, romansa, dan komunikasi. Apa sih? Kayak apa sih? Cuman gini doang sebetulnya. Romansa bagi wanita yang paling penting adalah menyimak pembicaraannya tanpa menawarkan solusi. Itu doang sebetulnya Bu, ya. Bisa paham Bu? Alhamdulillah.